Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakin Azili, NIM 19105111046. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Muhammadiyah. Menurut sejarah bahasa etimologi, kata Muhammadiyah gabungan dari Muhammad dan Iyah, yang berarti ajaran Nabi Muhammad SAW dan bersifat terbuka. Dan menurut secara bahasa tertimologis, yaitu anggaran dasar, yang intinya Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam berdakwah amal ma'ruf dan nahi mungkar dan tajdid, yakni pembaharuan, dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah ialah suatu organisasi dan sebagai alat pejuang dakwah. Gerakan Muhammadiyah yakni gerakan Islami berdakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di dalam Muhammadiyah ada struktural serta organisasi yang ada ADART-nya, yang dimana di dalam organisasi tersebut ada ketua serta anggotanya. Ada pula logo, matahari, bendera, dan lagunya juga. Makna matahari yakni yang berarti Muhammadiyah ingin menjadi suatu pencerahan. Pendiri Muhammadiyah sendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Lalu pada tahun 1917 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi kewanitaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Aisyah. Dan pada tahun 1928 tersebut merupakan adalah kongres pertama wanita di dunia. Jadi jauh-jauh sebelum ada emansipasi wanita yang dicetus oleh Kartini, Muhammadiyah telah mendahului sebuah gerakan yang diawali oleh gerakan wanita, yakni yang bernama organisasi Aisyah. Selanjutnya adalah latar belakang subjektif atau secara pribadi. Yang menjadi renungan beliau mendirikan Muhammadiyah yaitu ada pada surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dari kutipan ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif untuk ingin membuat sebuah organisasi yang mana organisasi tersebut bisa membina serta membimbing umat Islam yang terbelakang atau tertinggal pada saat itu. Banyak kontribusi Muhammadiyah pada saat itu, yaitu dengan membentuk panti asuhan bagi anak-anak gelandangan dan anak jalanan supaya mereka dibina, dirawat, serta diberikan pendidikan tentang agama dan tak lupa pendidikan umum lainnya. Serta pada saat itu yang umat Islam atau penduduk pribumi yang masih belum memiliki rumah sakit, karena rumah sakit pada saat itu hanya dikhususkan untuk orang Belanda. Disitulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit agar iman serta penduduk pribumi tidak banyak yang masuk dalam kristenisasi. Juga jasa Muhammadiyah pada saat itu ialah dengan meluruskan kiblat, meski mendapatkan tantangan karena mendapat julukan kafir karena menggunakan alat kafir yaitu peta. Padahal disitulah bentuk pembaharuan Islam yang pada saat itu belum masih dapat diterima oleh banyak kalangan. Selanjutnya adalah kontribusi dalam dunia pendidikan. Ini mencerdaskan. Di zaman itu pula Muhammadiyah banyak mendirikan sebuah sekolah diniyah Islam, universitas, dan lain-lain.
dari jenjang pendidikan tingkat bawah sampai tingkat atas. Itulah sebuah kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa ini pada saat itu. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.